Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama kami Topan Arya Mardika dan saya Ambiansa. Selama beberapa menit kemudian kami akan menemani kalian. Baiklah, sekarang reporter kami sudah berada di lokasi, tempatnya di depan PMPNAO. Dia akan mewawancarai tentang pajak. Baiklah, untuk Adit dipersilakan. Ya, terima kasih Topan Amri yang ada di studio. Saat ini saya sedang berada di depan PMPNAO. Kemarin saya sudah membuat janji dengan owner mereka bahwa hari ini kami akan melakukan wawancara seputar pajak yang mereka bayarkan. Ya, itu saya. Adit ya? Ya silakan duduk Adit. Gimana? Ada tugas apa Adit? Kami datang ke sini dalam rangka membuat tugas ekonomi tentang pajak. Kami wawancara tante seputar pajak yang tante bayarkan di pemerintah. Tak kenal maka tak sayang. Tante sebagai owner di sini boleh perkenalkan? Baik, nama tante Dina Apriana. Di sini sebagai owner PMPNAO. Ya. Oke. Pas masuk ke ini Buka PMPNAO ya. Kalau untuk buka PMPNAO sendiri tante di tahun 2006. Sekarang sudah hampir 17 tahun ya. Ya. Ada nggak pendidikan yang tante jalani yang berhubungan dengan pekerjaan tante? Kalau NAO ini merupakan apa ya, kalau istilahnya wirausaha ya, entertainer ya, entertainer, wirausaha. Sebenarnya basic kami sendiri SPD, jadi ini juga guru ya, SPD. Kebetulan jurusannya mengambil jurusan tata boga, jadi nyambung lah ya. Tapi kalau warung PMPNAO sendiri, buat NAO, buat pempek itu merupakan keturunan. Jadi memang tante asalnya dari Palembang. Jadi yang Palembang wajib bisa bikin pempek. Ya, tambah ilmunya bisa bisa produksi, terus bisa memasarkan. Nah, buka lah warung PMPNAO. Jadi ini namanya Adit ya. Iya. Adit, warung PMPNAO ini kalau kemarin kan juga menanyakan soal pajak ya. Kebetulan alhamdulillah kita juga sudah ada pajaknya. Dari dulu pemerintah itu ada pajak, tapi mungkin peraturannya yang berbeda. Mata pelajaran ekonomi ya gitu. Apa aja yang mau ditanya Adit ya? Tante, pajak apa saja yang dibayar ke pemerintah? Dan sebelumnya tadi udah bilang pajak itu dari tahun tante buka 2006 ya. 2010 tante udah didatangi oleh orang pajak ya, tapi waktu itu masih tante juga nggak ngerti pajak daerah mana. Jadi kalau dulu selama hampir 10 tahun lebih itu pajaknya kesanggupan kita. Jadi tante sanggupnya 100.000 satu bulan, tapi ada yang gaji bayar 100.000. Oh, berarti berdasarkan kesanggupan, bukan? Ya, tapi setelah 2000, tahun 2000-an, 2000 berapa ya? 2019, 2018 kita sudah pemerintah sendiri. Nah, seperti yang dilihat ini, dia punya namanya Dinas Pendapatan Daerah, kalau nggak salah ya. Dinas Pendapatan Daerah, dia mengenakan pajak untuk restoran itu 10%. Berarti dari awalnya cuma kesanggupan, sekarang sudah dikasih ketetapan harus bayar ya. Tapi 10% ini bukan untuk kita, tapi untuk konsumen. Pastinya ada pro kontra nih. Ya. Jujur kalau NAO sendiri waktu itu pernah sempat kita terapkan, tapi banyak yang protes nih. Jadi ada banyak yang protes, aduh masa kena pajak sih, kan saya nggak makan sini gitu kan. Jadi untuk sementara kalau di NAO yang dikenakan pajak yang bawa yang makan di tempat.
yang bungkus delivery itu tidak dikenakan biaya. Lalu pemerintah sendiri dengan programnya pajak restoran 10%, mereka memberikan fasilitas difasilitasi ya, ada namanya kita dikasih laptop, tablet plus print outnya, lalu dikasih aplikasi namanya D-Retail. Disiapin dari pemerintahnya D-Retail. Ini kita rekap, boleh rekap seperti datang, tapi karena sehari-hari kita ada mesin kan, ada mesin jadi kita masuk mesin dulu semua, nanti malam baru kita rekap. Tapi nanti boleh dilihat aplikasinya, kita coba ya. Nah, ini nggak bisa coba-coba, Abdi. Kalau masuk ke sini otomatis di kantor itu sudah terekam, jadi nggak bisa main coba-coba. Ya, jadi benar apa yang kita tulis, nanti terakhir harus akan kita print out dalam satu hari itu berapa pajak? Per hari. Nanti contohnya seperti ini. Ada dan print outnya, ya seperti itu. Jadi pemerintah kayaknya untuk menarik pajak kepada konsumen maupun usaha, ya orang PMPNAU nggak main-main kayak dia yang benar-benar difasilitasi. Ini disponsori, kalau Muara ini disponsori oleh Bank Sumsel. Nah, disponsori oleh Bank Sumsel Babel. Jadi Bank Sumsel Babel itu menyediakan QRIS. QRIS ini kemudahan untuk transaksi. Jadi nggak harus pakai gesek, mereka cukup dengan handphone, di scan langsung masuk. Jadi karena kerjasamanya program ini kerjasama sama Bank Sumsel, sehingga otomatis kita jadi binaan yang dari Bank Sumsel. Oke, kalau di sini kita lihat nih, di sini ada uang mejanya dari Bank Sumsel. Terus ada kotak tisu dari Bank Sumsel. Jadi Bank Sumsel merupakan sponsor utama, ya, karena berkaitan dengan pajak. Berarti Bank Sumsel mendukung ya? Sangat. Terus pajak ini dibayar dalam berapa bulan sekali? Terus kemana Pak? Oke. Jadi pajak ini saya tadi ya. Jadi ini kita ketik setiap hari, nanti malam kita sinkronisasi. Jadi setiap malam kita print, sinkronisasi, hasilnya nanti kita tulis. Karena kita kan nggak bisa lihat kan. Kita tulis, rekapnya kita tulis di kertas, tidak ada kolomnya. Kertas setiap bulan, habis bulan kita akan bayar ke pendapatan daerah, dinas pendapatan daerah, ya. Tempatnya di Islamic Center. Nah, dari situ ada tempat pelayanan terpadu. Kita lapor, jadi yang tadi kita bawa, kita lapor. Nanti ada rekap dari dia, print out dari mereka, baru kita bayar ke Bank Sumsel Babel. Jadi kami cuma minta ini. Minta pengantar aja, bahwasanya sudah terekam, sinkronisasi di sana dipotong itu, kita bayar. Ya, kita sinkronis, kita bayar, nanti di sana tidak ada tagihan. Karena ini jangan salah, ini ibu 2000 ternyata yang tadi itu pajak yang kalau seikhlasnya kita selama 10 tahun tadi itu termasuk terutang pajak terutang. Karena dia tahunya NAO, waktu itu ingat sekali ibu buat NPWP. Nah, NPWP itu apa coba? Tahu nggak? N nomor, P itu pajak, nomor wajib pajak, ya, NPWP. Ketika ini buka buat kartu NPWP NAO, otomatis harus bayar pajak. Ternyata yang ditarik tadi kan itu kan aplikasi itu saja yang ditarik tadi yang orang kelas tadi ternyata tidak disinkronin sama aplikasinya pajak, sehingga ya itu pajak jadi pajak terutang. Alhamdulillah di 2019 sudah ada aplikasi ini, walaupun kami bayarnya pernah sampai 4 juta ya. Ya, kalau kita 100 barang
sebagai owner ya sebenarnya, karena yang bayar kan adalah konsumen. Tetapi konsumen karena banyak ngeluh tadi, sehingga tidak semua konsumen akan kenakan pajak. Ada ini jenis konsumen tertentu yang kena pajak. Yang jenis konsumennya konsumen yang akan di tempat komunikasi pajak, ya. Tapi itu pun direkapnya di komputer hasil barang dulu, baru nanti direkap di sini. Kemudian setengah dari pajak itu dimasukkan di sini, karena di sana kan semua dikenakan pajak, yang beli sama yang makan. Yang setengahnya kami jadikan pajak sini, kami anggap setengah itu konsumen makan di tempat, setengahnya konsumen makan di luar. Kan di sini kan ada pajak restoran 10% kan? Ya. Nah 10% itu pajak apa? Ini ketetapan ya, ketetapan. Jadi pajak restoran ini 10%, contohnya seperti ini ya Bu. Boleh shoot kameranya ke sini. Lihat ke sini. Ini pajaknya 10%. Ya. Jadi ini belanjanya 708.000 ya. Pajaknya 10%, jadi 700 jadi 70.800 ya. Jadi 708.000 ditambah 70.800, totalnya dia harus bayar 778.800. Nah ya, jadi yang kami tante catat adalah 70.800 pajaknya. Nah total pajak setiap hari ini nanti dikumpulkan sampai sebulan, baru nanti direkap. Sudah direkap, pas kita bayar, kita hanya membayar owner, NAO hanya membayar 7%. Jadi kalau misalkan total seluruhnya dari rekap kita itu 3 juta, kita hanya bayarnya 7%. Jadi tidak 10%. Mungkin itu keuntungan sebagai keuntungan dan untuk warung PMP NAO sendiri yang 3%-nya. Ya. Aplikasinya seperti ini contohnya. The Retail kayak gini ya. Nanti kalau ada yang beli, contohnya Bapak itu es kacang 1, pempek kecilnya 10 misalkan ya. Pempek kecilnya 10 berarti kita tambah es pempek kecil 10 ya. Simpan, lalu dia juga makan tekwan 1. Tekwan 1. Oke. Totalnya segini. 78.000 ya. Ya. 78.100 totalnya. Terus di sini tulis tunai, uang yang dikasihnya 100.000 misalnya ya, bayar. Oke, tuh tercetak. Masih tercetak. Hasilnya es kacang 15.000, pempek kecil tadi 40.000 ya, tekwannya 16.000, totalnya 71. Pajak 10%-nya 7.100, jadi dia bayar 78.100. Pajak yang Ibu catat adalah yang 7.100. Ini satu konsumen dalam satu hari. Nanti ada lagi print lagi terus, nanti baru sinkronisasi. Caranya sinkronisasi kita di sini, ya. Nanti kita buat sinkronisasi. Baru kita print semua. Nanti ada juga totalnya jadinya kayak gini. Jadi sinkronisasi semua data totalnya segini. Seperti ini ya, seperti itu. Ini contoh pajak atau aplikasi pajak The Retail dari Kabupaten Muara Enim, Dinas Pendapatan Daerah. Pada gini, tanya. Ya, mudah-mudahan nanti kalau mau belajar lagi boleh ya, nanti bisa dilihat karena ini real kan ya. Tidak harus kita nyatet-nyatet karena semua sudah online. Sudah enak sekarang. Sudah enak, nggak usah dihitung berapa ya 10%-nya gitu, nggak ada karena sudah difasilitasi oleh dinas itu tablet dan print out serta ini tadi QRIS. Jadi sekarang orang transaksi tidak harus menggunakan uang cash, bisa menggunakan QRIS, tidak harus biasa juga, cukup dengan handphone di scan ya. Oke, jadi ada lagi
Adi makan dulu deh. Lihat-lihat nih, promosi tante nih. Warung PPNAO sini di sebelah sini. Ya. Yo, makan dulu Adi. Ada esnya. Silakan Adit. Alhamdulillah. Oke. Dadah. Bye. Baik, terima kasih Adit yang sudah berada di lokasi. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Selamat siang, saya Aldita Putri Safira bersama rekan saya Zahwa Angelika Moharani akan menemani Anda pada hari ini, Minggu 12 Februari 2023 dalam jangka waktu ke depan dalam acara Detektif News yang menyajikan info-info terkini dan aktual mengenai PT Bukit Asam Tbk. Di sana rekan saya Dea Lova Azalia sudah bersama Bapak Hendrik Julian Saputra. Baik, terima kasih. Saya Dea Lova Azalia sudah berada di lapangan bersama narasumber kita pada kesempatan kali ini, Bapak Hendrik Julian Saputra dari PT Bukit Asam Tbk. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama ya, Pak. Sudah berapa lama Bapak di perusahaan PTBA ini? Saya bekerja di PT Bukit Asam Tbk sudah 5 tahun. Oh iya, kira-kira PT Bukit Asam itu sudah berdiri sejak kapan ya? Untuk berdirinya PT Bukit Asam berdiri pada tahun 1914 pada zaman kolonial Belanda. Dengan berdirinya sejak itu, PT Bukit Asam ini mengantarkan batu bara itu melalui Babaranjang. Nah, Babaranjang ini dalam satu hari itu berapa kali, Pak? Untuk pengiriman Babaranjang sendiri, PT Bukit Asam mempunyai 5 TLS. Jadi untuk satu hari mungkin bisa 30 gerbong untuk mengirim ke Pelabuhan Taharan dan Kertapati Palembang. Oh iya, PT Bukit Asam ini dalam penghasilannya itu memberikan apa, Pak? Contohnya untuk pemerintah daerah. Untuk manfaat sendiri dari PT Bukit Asam untuk masyarakat sekitar banyak sekali ya. Contohnya CSR pada desa-desa, untuk bantuan ambulans dan lain-lain. Baik, di PTBA ini sendiri kan ada yang namanya itu adalah Yayasan PTBA, Pak. Yayasan PTBA ini apa pengaruhnya itu untuk masyarakat? Untuk Yayasan PT Bukit Asam sendiri berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan, kegiatan yang bertujuan membawa kehidupan masyarakat yang lebih baik agar masyarakat di sekitar bisa merasakan langsung dampak positif berdirinya perusahaan. Baik, di sekolah kami itu kan terdapat palang kereta api ya, Pak. Sekolah kami itu seringkali dilewati oleh kereta api dan ada beberapa kali itu terjadi kecelakaan. Nah, untuk masalah seperti itu langsung berhubungan dengan perusahaan PTBA yang membawa batu bara atau berhubungan kepada KAI atau PT Kereta Api Indonesia. Untuk masalah itu sepertinya itu langsung kepada pihak PT KAI bukan kepada PT Bukit Asam. Baik. Terima kasih ya Pak atas informasi yang cukup ini. Kami kembali ke studio. Oke, terima kasih. Demikian berita kali ini mengenai seputar PT Bukit Asam Tbk. Saya Aldita Putri Safira bersama rekan saya Zahwa Angelika Moharani mohon undur diri dari harapan Anda. Terima kasih dan selamat siang. Sampai jumpa. Selamat siang pemirsa, jumpa lagi bersama saya Mbak Abeza Dan saya Hafizah Puja akan menemani Anda pada redaksi siang hari ini. Perintah hari ini datang dari SMK Negeri Kampung Jambar tentang penyaluran dana bumi. Telah tersambung bersama kami salah satu guru dari SMP 1 Janmas tersebut. Kepada rekan kami Yusuf, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Hafiz dan Hafizah yang berada di studio.
Kali ini saya sudah bersama dengan salah satu guru dari SMP Negeri 1 Janmas, yaitu dengan Ibu Sekti. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Baiklah Ibu, perkenalkan nama saya M. Yusuf Dimas, selaku siswa dari Sekolah SMA Negeri 1 Bulan Marainim. Di sini saya izin mewawancarai Ibu, ingin menanyakan tentang dana bantuan dari pemerintah yang diterima oleh sekolah. Ya, silakan. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan, kalau boleh tahu di sana Ibu mengajar mata pelajaran apa Bu? Oh, Ibu di sana mengajar mata pelajaran IPA. IPA ya Bu. Selain itu apa jabatan Ibu di sekolah itu? Kebetulan Ibu di sana menjabat sebagai wakil kurikulum. Wakil kurikulum. Baiklah, kita langsung ke pertanyaan pertama saja. Dana apa saja sih Bu yang biasanya diterima oleh sekolah dari pemerintah? Oh, ada 2 dana yang biasanya diterima oleh sekolah dari pemerintah. Yang pertama adalah dana BOS, biaya operasional sekolah. Dana ini bersumber dari pemerintahan pusat, yaitu APBN. Kemudian ada lagi dana APBD, yaitu anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, ini bersumber dari provinsi. Jadi ada 2 dana yang diterima oleh sekolah. Betul. Selain menerima dana dari pemerintah, adakah dana lain yang digunakan untuk bangunan? Ada. Kalau khusus untuk bangunan biasanya dana dari DAK, yaitu dana alokasi khusus. Nah, ini biasanya digunakan untuk membangun lokal belajar, membangun lab komputer, lab IPA, atau membangun WC sekolah, dan juga bisa membangun pagar sekolah. Tadi Ibu ada yang namanya dana BOS tuh Bu. Ya. Dana BOS itu digunakan untuk apa saja sih Bu? Ya, sesuai dengan namanya ya, BOS. Artinya biaya operasional sekolah. Jadi dana itu digunakan untuk operasional sekolah. Selain operasional sekolah, misalnya membeli ATK, kemudian membayar gaji guru honor, ya. Kemudian juga dapat digunakan untuk rehab ringan. Misalnya ada kerusakan sedikit di ruang kelas, rehab ringan WC atau lab, itu bisa digunakan dari dana BOS tersebut. Setiap berapa tahun sekali sekolah dapat menerima dana BOS tersebut? Kalau sekarang dana BOS itu biasanya keluar 4 bulan sekali setelah kita menyelesaikan laporan bulan sebelumnya, dan dana ini juga akan langsung disalurkan ke rekening sekolah. Jadi langsung ke rekening masing-masing setiap sekolah ya Bu? Ya, rekening sekolah ya. Apakah setiap sekolah itu menerima dana BOS dengan jumlah yang sama Bu? Oh tidak, dana BOS ini tergantung besar kecilnya sekolah atau banyak sedikitnya peserta didik ya, siswanya. Kalau semakin besar sekolah, semakin banyak siswanya yang terdaftar di Dapodik ya, yang sudah terdaftar di Dapodik, maka semakin besar anggaran BOS yang diterima. Untuk satu siswa biasanya dibantu sebesar Rp1.100.000 per tahun per anak. Jadi bisa adik bayangkan kan ya, kalau jumlah siswa di sekolah itu besar, banyak, dan semakin besarlah dana BOS yang akan diterima. Berarti setiap sekolah itu berbeda jumlah dana BOS yang terimanya? Iya, beda. Apakah sekolah bisa mengusulkan dana bantuan ke pemerintah Bu? Itu biasanya tidak bisa. Biasanya sekolah bisa mengajukan proposal ya, proposal untuk bangunan rehab berat ya. Jadi misalnya rehab berat bangunan kelas, labor, WC, perpustakaan. Nah, itu sebelumnya sekolah mengusulkan berupa proposal. Terima kasih Ibu atas waktu yang telah Ibu berikan kepada kami. Kami banyak sekali mendapatkan informasi yang berguna dari hasil wawancara dengan Ibu. Ya, sama-sama. Baiklah, kepada Hafiz dan Hafiza kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk atas laporannya.
Ya baiklah pemirsa, itulah berita singkat pada hari ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup mulut. Social one. We are the best number one and always. Exorbitant. Extra.